Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Askia Sakina dengan NIM 2124132 dan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Salsabila Junatri dengan NIM 2124153. Baiklah, dalam video ini kami akan menjelaskan materi tentang sejarah peradaban Islam pada periode modern di negara Islam non-Islam di Asia Tenggara dengan matkul sejarah peradaban Islam untuk memenuhi ujian akhir semester dengan dosen pengampu Ibu Kori Lili Muslim MHI. Hai Salsa. Hai. Kia mau menyampaikan sesuatu sama Salsa. Apa tuh? Dalam pembelajaran sejarah peradaban Islam, sebelumnya kita sudah membahas tentang sejarah peradaban Islam pada periode modern di negara Islam non-Islam di Asia Tenggara kan? Iya. Nah, kemarin Kia baca beberapa buku tentang perkembangan Islam di Asia. Iya. Terus Kia kepikiran, seru juga ya kalau kita bahas tentang Brunei, Thailand sama Filipina. Soalnya perjalanan Islam di tiga negara itu berbeda-beda banget. Oh, ya udahlah, mari kita diskusikan bareng ya. Setuju. Kita bahas santai aja ya, gak usah terlalu kaku. Yang penting tetap ilmiah dan ada rujukannya. Oke. Dari buku yang saya baca, dapat saya pahami bahwa kalau kita melihat Brunei dan Indonesia, perkembangan Islam pada periode modern ditandai oleh pembentukan agama yang kuat. Di Brunei, misalnya, reformasi kebangsaan dan pelaksanaan Melayu Islam Beraja atau MIB memperkuat identitas negara. Ini dijelaskan oleh Abdul Aziz dalam bukunya Islam in Brunei Darussalam. Sedangkan di Indonesia mengalami modernisasi lewat organisasi pembaruan Islam seperti Muhammadiyah dan NU. Ini dijelaskan oleh Rick Leves dalam bukunya History of Modern Indonesia. Namun, perkembangan Islam di negara non-Islam justru menunjukkan dinamika politik dan sosial yang lebih kompleks. Di Thailand, komunitas Melayu Patani mempertahankan identitas Islam melalui pendidikan pondok dan gerakan sosial. Ini dijelaskan oleh Imtiaz Yusuf dalam bukunya Islam and Politics in Thailand. Sedangkan di Filipina, komunitas Muslim Moro mengalami modernisasi melalui pembentukan BARMM. Ini dijelaskan oleh Daniel Susilo dalam jurnalnya. Dari penjelasan yang sudah saya sampaikan, bagaimana tanggapan saudari setelah mendengar penjelasan dari pemahaman saya? Saya setuju bahwa komunitas muslim di negara non-muslim dalam menghadapi dinamika yang kompleks, tapi perkembangan Islam di mayoritas muslim seperti Brunei dan Indonesia menunjukkan pembentukan yang kuat dan stabilitas identitas agama. Ini yang dijelaskan oleh Abdul Aziz dalam bukunya Islam in Brunei Darussalam. Benar, namun kompleksitas di Thailand dan Filipina justru mendorong komunitas muslim untuk berinovasi dalam pendidikan dan politik, seperti pembentukan BARMM di Filipina. Rikles juga menjelaskan bahwa modernisasi di Indonesia melalui organisasi Islam menunjukkan pentingnya struktur kelembagaan untuk memajukan pendidikan dakwah dan sosial keagamaan. Di Filipina, pembentukan BARMM juga menunjukkan pentingnya kelembagaan dalam melindungi hak dan pendidikan komunitas muslim minoritas. Ini menurut Daniel Susilo dalam jurnalnya Day of Muslim Education in the Philippines. Dapat kami simpulkan bahwa di negara mayoritas muslim, Islam berkembang lewat dukungan negara, sedangkan negara non-muslim dia itu pertumbuhannya tergantung pada ketahanan komunitas. Benar, perbedaan ini menunjukkan bahwa Islam tetap bisa berkembang dan mempertahankan identitas baik lewat dukungan negara maupun perjuangan komunitas minoritas. Sekian penjelasan materi dari kami tentang sejarah peradaban Islam pada periode modern di negara Islam non-Islam di Asia Tenggara, yaitu di antara negara Indonesia, Brunei, Thailand, dan Filipina.
Sekian dari kami. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.